Salam dan salam jumpa dalam channel Infinity Ministry, inspirasi dan motivasi bersama saya Pak Dolok. Infinity Ministry mengusung tema Jadilah Gereja yang Sempurna. Pendengar Infinity Ministry yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan gereja sebagai tubuhnya dan dirinya adalah kepala tubuh dan gereja adalah anggota-anggota tubuh. Jadi gereja sebenarnya adalah tubuh Yesus Kristus dan Yesus membimbing gereja atau tubuhnya melalui firman dan melalui rohnya. Yesus sebagai kepala gereja, ia suci, ia kudus. Itu berarti hanya Yesus Kristus manusia sempurna, perfect, sempurna tanpa dosa. Dan manusia karena dosanya membuatnya tidak sempurna. Jadi tentu tidak ada instan orang sempurna. Sempurna dan kesempurnaan asalnya dari Allah. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan dalam pengertian mutlak. Alkitab mencatat bahwa tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Demikian kata Yesus kepada perbuatan baik dari orang muda yang kaya. Dan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Dan semua manusia telah berbuat dosa. Itu berarti kualitas kesempurnaan manusia tidak sempurna karena tubuh insani masih melekat dengan dosa. Tapi Alkitab mencatat ada beberapa orang tokoh Alkitab yang memiliki hubungannya dengan Allah dikatakan benar dan sempurna dalam pandangan Allah. Di antaranya adalah Henokh, Nuh, dan Ayub. Akankah orang-orang kudus, yaitu gereja orang pilihan Allah, memiliki kesempurnaan dalam Kristus? Manusia sudah jatuh dalam dosa, jadi bagaimana mungkin dapat sempurna seperti Allah? Sesungguhnya taraf kesempurnaan manusia itu berbeda-beda dan Allah tentu tidak menerapkan standar yang tidak mungkin dilakukan manusia. Allah tidak akan menuntut kepada manusia yang manusia tidak dapat lakukan. Ukuran yang dimaksud tentang sempurna tentu tidak berarti sempurna dalam segala hal seperti Allah yang Maha Kuasa. Inilah usaha-usaha dalam hubungan dengan jadilah gereja yang sempurna. Apa yang dituntut? Dalam Kejadian 6 ayat 9 mencatat, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dituntut dari usaha-usaha yang berhubungan dengan jadilah gereja yang sempurna? Yang pertama adalah hidup benar di mata Allah. Nuh dalam hidupnya telah menunjukkan kehidupan yang benar di mata Allah dan hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain yang hidup sesama dengan Nuh. Hidup benar di mata Allah memenuhi sepenuhnya tuntutan-tuntutan Allah. Inilah standar kualitas sempurna yang ditunjukkan Nuh kepada Allah dengan hidup benar di mata Allah. Yang kedua adalah hidup tidak bercela di mata Allah. Pengertian tidak bercela berarti saleh hidupnya, jujur pribadinya. Ini berarti sempurna. Hidup tidak bercela dari Nuh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang hidup sesama dengan Nuh. Nuh hidup tidak bercela, memenuhi sepenuhnya tuntutan-tuntutan Allah. Inilah standar kualitas sempurna yang ditunjukkan Nuh kepada Allah dengan hidup tidak bercela di mata Allah. Dan yang ketiga adalah hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki hidup rohani yang intim dengan Allah dan Nuh berjalan dari hari ke hari dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah adalah taat melakukan kehendak Allah. Hidup bergaul Nuh dengan Allah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang hidup sesama dengan Nuh. Tapi juga bagi gereja masa kini, hidup bergaul dengan Allah memenuhi sepenuhnya tuntutan-tuntutan Allah. Inilah standar kualitas sempurna yang ditunjukkan Nuh kepada Allah dengan hidup bergaul dengan Allah. Meskipun manusia dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan, karena ketidaksempurnaan. Tapi untuk jadilah gereja yang sempurna, paling tidak 3 karakter hidup Nuh, yaitu pertama, hidup benar di mata Allah, yang kedua, hidup tidak bercelah di mata Allah, dan yang ketiga, hidup bergaul dengan Allah. Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah, demikian juga gereja. Kehidupan Nuh menjadi pegangan dan cerminan hidup gereja masa kini. Ingat bahwa kedatangan kembali Yesus Kristus kedua kali untuk menjemput gerejanya pasti terjadi. Percaya atau tidak percaya, Yesus pasti akan datang kembali. Tuhan menghendaki gerejanya hidup dalam iman dan dalam kekudusan sama seperti Allah itu kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.